Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Tante Elsa. Itu kan? Ayo anak-anak, ambil sikap doanya, nak. Oh, ada. Tutup mata, lipat tangan. Kelihatan aja. Perhatiin ada yang ini Naomi Agnes. Ayo, ambil sikap dalam doa. Ini bakal ditarik ya? Yaudah, mari kita bersikap dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul kembali melalui aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh jahat yang mengganggu kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, Kau berkati juga kakak, tante, dan om yang melalui firman kami Tuhan, melayani ibadah kami. Kau campur tangan, Kau berkati mereka ya Bapa. Begitupun juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati internet wifi Tuhan agar bisa stabil Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gimana, ada sukacita tidak pada hari ini? Semuanya kita angkat pujian. Oh sukacitaku, mari semuanya bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita.
Semuanya tepuk harap ya. Kalau tante bilang tepuk harap. Kalau tante bilang tepuk harap. Dalam Yesus ada kasih. Mengapa? Seperti bisa nggak? Halo, yang ada di rumah, adik-adik. Semuanya bisa nggak ikutin gerakan tante tadi? Bisa, Tan, bisa. Bisa. Coba tante mau lihat dari Graciela. Coba Graciela tepuk harap. Graciela. Oh, nggak ada ya? Coba dari Josh Tobing sama Gabriel Tobing, tepuk harap. Coba Josh sama Gabriel Tobing, bisa nggak tepuk harap? Tante bisa ulangin lagi nggak? Tadi dengarnya tadi ngelag. Tante ulangin sekali lagi ya. Tepuk harap. Dalam Yesus ada kasih, sukacita, pengharapan. Coba Gabriel sama Josh Tobing. Dalam Yesus ada kasih, sukacita, pengharapan. Yeay! Semuanya masih bangkit berdiri. Kita lanjutin lagi ya ibadah kita. Semuanya berdiri, kita pakai gerakan. Kita gerakan, kita pakai nyabu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan dibengkokkan ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan dibengkokkan ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan jalan jalan. Jalan saja setiap hari.
Karena Yesus namanya. Haleluya. Adik-adik semua tahu nggak kira-kira tema yang Tante bawain dari 2 lagu tadi, ada yang udah bisa nebak nggak? Temanya. Jadi Tante bawa tema hari ini tentang hope. Berharap. Nah, dari kita berharap pada Tuhan, kita nyanyikan lagu Percaya Saja. Karena jika kita sudah berharap pada Tuhan, kita serahkan harapan kita di dalam Tuhan dengan penuh percaya. Masih tetap semangat, kita angkat lagu pujian Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Semuanya kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kaulah Harapan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dengan lepaskan, Kaulah harapan dalam mati. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Semuanya sikap doa yang baik, kita masuk dalam doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Tante Grace. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian yang kami naikkan supaya menjadi duka yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau dengar-dengaran, berikan kami untuk tetap taat dan setia dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya nantinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tante Melda yang akan memimpin kita di dalam firman Tuhan, kiranya Kau yang tolong dan Kau juga yang memberkati Tante Angel dan Kak Yosi yang sudah memimpin hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tante Angel. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua semangat hari ini. Ada yang ngantuk-ngantuk enggak? Coba Tante lihat satu-satu. Ada yang ngantuk enggak ini? Coba ya Om. Oh, semangat. Lagi Om. Semangat. Lagi Om. Tante cari dulu nih yang ngantuk siapa ini? Oh, enggak ada. Semuanya semangat. Puji Tuhan. Ada nggak yang tahu hari ini tema kita apa ya? Coba boleh di-unmute. Boleh di-unmute. Iya, boleh di-unmute. Hop. Oh, betul sekali. Ada yang tahu hope itu apa? Harapan. Sip, mantap. Oke, sekarang Melda tanya. Siapa di sini yang bawa kitabnya? Bawa Alkitab? Punya Alkitab enggak? Semua yang punya Alkitab tolong diangkat Alkitabnya. Ini kamunya. Siapa nih yang nggak bawa Alkitab ya Om? Seliana. Di pangku. Oh, pada bawa Alkitab. Oke. Om Tino, tolong slide-nya. Tentang hope atau pengharapan. Sekarang, semuanya buka Alkitabnya. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Om bisa next dong? Oke, semua udah dapat Amsal 23 ayat 18. Kok pada diem ya? Oke, Tante anggap semuanya udah dapat ya Amsal 23 ayat 18. Tante Melda akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Firman Tuhan Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan itu apa sih? Sebelum Tante Melda jelasin apa itu harapan, apa itu pengharapan, Tante Melda mau kasih lihat dulu satu video sebagai video pembukaan. Ini adalah video tentang harapan guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak sekalian. Om Tino boleh dipasang videonya, boleh di... Halo Anugerah Kid dan Sekolah Minggu Niaga Kalimas. Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Hai Anugerah Kid dan adik-adik sekolah minggu Ruko Niaga Kalimas. Apa kabar kalian? Hai Anugerah Kids dan anak-anak Ruko Niaga Kalimas. Apa kabar kalian semua? Harapan Tante, kalian semua sehat ya. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kita masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu lewat aplikasi Zoom, tapi Tante percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita semuanya. Kita tetap saling mendoakan, tetap semangat memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tante berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Walaupun saat ini kita
masih banyak melakukan kegiatan di rumah saja, mulai dari beribadah, belajar, dan bermain. Tapi kalian tidak usah putus asa. Kalian tidak boleh khawatir. Kalian juga tidak boleh takut. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita harus berharap terus sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita untuk melewati hari-hari ini. Kita yakin suatu saat nanti kita akan kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu. Anak-anak harus tetap semangat ya. Tante berharap kalian tetap setia berdoa, tetap setia memuji Tuhan, tetap setia membaca firman Tuhan walaupun hanya di rumah dan melalui ibadah online. Anak-anak harus tetap setia ya. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang keren kalau kalian tetap setia memuji Tuhan di rumah. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi video mewakili guru-guru untuk anak-anak semua. Itu adalah harapan guru-guru untuk anak-anak semua. Sekarang Tante Melda mau tanya, di sini ada yang tahu nggak harapan itu apa sih? Yang tahu boleh di-unmute, boleh dijawab. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sesuatu yang kita inginkan. Betul, sesuatu yang kita inginkan. Ada lagi? Cita-cita. Cita-cita, betul sekali. Ada lagi? Gak ada. Oke, cukup, gak apa-apa. Sesuatu yang kita inginkan, cita-cita, doa, permohonan kita itu adalah harapan. Om Tino, tolong slide-nya lagi, Om. Next. Next lagi, Om. Oke, apa itu pengharapan? Apa itu pengharapan? Jadi, pengharapan itu memiliki kata dasar harap. Dari harap ini kita mengenal kata harapan. Tadi harapan udah diterangin, udah disebutin oleh teman-teman. Harapan itu cita-cita, harapan itu keinginan, harapan itu permohonan, harapan itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita ingin gapai. Itu adalah harapan. Lalu pengharapan itu apa, Tante? Ada yang tahu nggak pengharapan itu apa? Pada diem semua. Oke, Tante Melda akan jelasin. Jadi, pengharapan itu adalah tali yang mengikat hati kita. Tali yang mengikat hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, setiap orang yang berharap itu harus berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi, pengharapan kita itu siapa sih? Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita. Bahwa di dalam Tuhan kita bisa berharap. Kita nggak boleh berharap sama manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Tapi, satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tante mau kasih tahu ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan ini seperti apa sih? Oke, next slide, Om. Nih, ciri-ciri dari gambar ini kita boleh lihat nih, kita bisa lihat nih ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan ini seperti apa sih? Ada yang bisa jawab dari gambar ini? Sukacita, Tante. Ya, sukacita. Terus ada yang lain? Pada Tuhan Yesus. Percaya, Tante. Betul, percaya. Lagi? Semangat.
Ada lagi? Bersama Tuhan Yesus. Oke, Tante Melda akan kasih 4 ciri-ciri orang yang berpengharapan. Ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan. Yang pertama tadi sudah anak-anak sebutin. Yang pertama, mereka mempunyai cita-cita. Jadi setiap orang yang memiliki pengharapan, mereka mempunyai cita-cita. Di sini siapa yang tidak mempunyai cita-cita? Ya. Semua punya cita-cita kan? Om Ajar cita-citanya apa Om? Pengen jadi orang yang sukses. Oh, pengen jadi orang yang sukses. Om Ajar katanya pengen jadi orang yang sukses. Kalau Tante Melda sama, pengen jadi orang yang sukses. Anak-anak pengen jadi apa? Orang pintar. Di sini ada nggak yang pengen jadi polisi? Saya Ada. Yang pengen jadi pramugari. Jadi Ada lagi? Oh, jadi tentara. Dokter. Nih, semua memiliki cita-cita. Semua mempunyai cita-cita. Berarti kalian adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan karena kalian memiliki cita-cita. Yang kedua, ini diingat ya, nanti Tante Melda tanyain ya. Yang kedua, orang yang memiliki, yang hidup berharap itu adalah orang yang selalu bersyukur. Siapa yang pagi hari ini dibangunin mamanya mau sekolah minggu bersungut-sungut? Ada enggak? Ada yang dibangunin mamanya nangis. Aku kan masih ngantuk, Ma. Ada enggak? Agita, kamu nangis pagi ini dibangunin mama? Oh enggak, bagus. Semuanya semangat kan ya dibangunin mama pagi-pagi? Yang punya cita-cita. Semangat, luar biasa. Jadi orang yang berharap itu mereka selalu bersyukur. Dibangunin pagi-pagi mau ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dikasih makan apa aja? Dikasih makan yang cuma roti, dikasih minum susu aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Enggak harus McD. Enggak harus KFC. Dikasih makan nasi sama ikan asin. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu. Dikasih uang jajan 5.000 per hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Enggak gedumel, enggak bersungut-sungut. Mama, kan aku butuh 10.000. Aku mau beli mainan, mau beli ini, mau beli itu. Enggak begitu. Jadi setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan Yesus, mereka itu selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi memiliki cita-cita. Yang kedua selalu bersyukur. Yang ketiga, tadi juga anak-anak udah sebutin. Semangat dan mau berusaha. Kalau anak-anak yang tidak mengucap syukur itu biasanya tidak hidup berpengharapan itu biasanya mereka dimarahin atau ditegur gurunya, udah nggak mau sekolah minggu lagi, udah nggak semangat, udah putus asa. Kan minggu lalu aku diomelin sama Tante Melda karena nggak baca firman Tuhan, karena nggak mendengarkan firman Tuhan waktu firman Tuhan. Aku nggak mau sekolah minggu lagi lah. Nggak begitu. Mereka nggak putus asa. Mereka tetap semangat. Jadi mereka berpikir seperti ini. Oh, minggu lalu kan aku dimarahin Tante Melda, diomelin karena aku bandel, nggak dengerin firman pada saat firman. Tapi minggu ini aku mau semangat datang ke gereja. Aku mau semangat ikut Zoom untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Gitu. Jadi setiap orang yang berpengharapan itu mereka semangat. Mereka nggak putus asa. Mereka nggak nggak dikasih diomelin dikit udah langsung ciut, udah mau kerut, udah nggak mau sekolah minggu. Nggak begitu. Walaupun diomelin, mereka tetap mau sekolah minggu karena yang mereka cari bukan guru-guru sekolah minggu, yang mereka cari bukan teman-teman mereka juga. Walaupun kita senang bertemu sama teman kita, tapi saat kita sekolah minggu yang pertama kali kita cari adalah Tuhan Yesus. Sampai di sini mengerti nggak ya? Atau Tante Melda kecepatan ngomongnya?
Tante Mel? Oh, ngerti. Oh, puji Tuhan, mengerti. Sudah 3 ya. Berarti yang ke berapa ini? Yang keempat. Yang keempat itu adalah berpegang teguh pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Jadi sekalipun apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap mencari Tuhan. Karena dia tahu bahwa masa depannya, bahwa setiap apa yang dia cita-citakan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Oke, berarti sudah 4 ya. Tolong dihafalin ya, nanti Tante Melda tanyain satu-satu. Oke? Oke, next slide Om. Om Pino. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak hidup berpengharapan. Tuh, suka marah, emosi. Tuh lihat tuh gambarnya tuh. Yang di atas tuh, cowok tuh. Sampai keluar asap dari telinganya. Karena saking marahnya. Nih, kalau dibangunin mama pagi-pagi, marah. Nggak mau bangun, masih ngantuk. Kayak gitu. Itu yang di bawah tuh, dia sedih. Dia putus asa, diomelin sama Tante Melda minggu lalu, langsung ciut dia. Gak mau lagi sekolah minggu tantenya ngomel-ngomel mulu gitu. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang tidak hidup berpengharapan. Tapi Tante Melda percaya bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang hidupnya selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya enggak? Ya. Iya. Oke, sekarang Tante Melda mau kasih lihat dua contoh tokoh Alkitab yang hidupnya berpengharapan sama Tuhan Yesus. Next slide, Om. Nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Alkitab 1. Iya, betul, Daud. Ini adalah gambar Daud melawan Goliat. Alkitab 1. Iya, boleh di-mute semua. Terima kasih. Ini adalah gambar Daud melawan Goliat. Loh, apa hubungannya sama pengharapan, Tante? Apa hubungannya Daud melawan Goliat sama pengharapan? Nih, Tante mau kasih ayat dulu ya. Anak-anak bisa buka di 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 45. Boleh dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 45. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 42, si Goliat ini menghina Daud. Goliat lihat, si Daud mah kecil, pendek, masih muda. Mana mungkin dia bisa ngalahin aku? Aku kan tinggi, kekar. Semua peralatan perang aku pakai. Daud cuman bawa ketapel. Bagaimana dia bisa mengalahkan aku? Goliat berkata seperti itu kepada Daud. Tapi di ayat 45 Daud berkata apa? Daud bilang bahwa dia itu datang dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak datang dengan perlengkapan perang. Dia nggak bawa senapan atau dia nggak bawa tembak yang gede-gede. Dia nggak pakai baju-baju yang anti peluru. Enggak. Tapi Daud, dia datang dengan berharap kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Daud menerima apa? Menerima kemenangan. Goliat begitu dikatapel, langsung jatuh dianya, kejebar, jatuh dianya. Goliatnya jatuh. Karena apa? Karena Daud berharap kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia menerima kemenangan. Begitu juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kalau kalian berpengharapan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kalian kemenangan. Semua percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kalian kemenangan? Percaya. Oke, Tante Melda akan kasih lihat contoh tokoh Alkitab yang kedua. Silakan, Om. Oke, ini ada yang bisa nebak nggak siapa?
Siapa? Ayo. Ayu. Siapa? Ayu. Ini namanya adalah Ayub. Loh, Ayub kenapa ya itu ya? Kenapa ya Bapak Ayub ya? Sakit. Sakit apa ya Bapak Ayub ya? Kok sampai tangannya di itu sih? Digituin kenapa ya? Digaruk-garuk gitu. Iya, Bapak Ayub ini sakit borok. Kalian udah pernah dengar cerita Ayub enggak? Cerita kisah Ayub enggak? Ada yang pernah dengar? Pernah. Ini Tante Melda akan jelasin tentang kisah Bapak Ayub ini ya. Loh, Bapak Ayub ini siapa sih Tante? Ayub itu adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang rajin memuji Tuhan, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab. Tapi suatu waktu iblis mencobai Ayub dengan apa? Jadi semua kekayaan Ayub itu habis karena dicobain sama iblis. Semua ternak-ternaknya habis. Semua anak-anaknya meninggal. Sedih enggak? Sedih ya? Semua anaknya meninggal. Semua ternak-ternaknya habis. Kekayaannya habis. Terus semua sekujur tubuhnya sakit borok. Sampai Ayub itu, ini gambar Ayub lagi garuk-garuk pakai beling. Sakitnya itu karena gatal banget. Sedih enggak lihat Bapak Ayub? Sedih ya. Kalau kita sakit demam aja kan udah nggak enak perasaannya ya. Kalau badannya pegel-pegel aja udah nggak enak perasaannya. Tapi Bapak Ayub ini terus bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Kita bisa baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Boleh buka Ayub 23 ayat 10. Dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata seperti ini. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu bahwa aku baca Alkitab, bahwa aku beribadah, bahwa aku berdoa. Seandainya Tuhan menguji aku, seandainya Tuhan memberikan penyakit kepadaku, seandainya Tuhan mengambil semua harta bendaku, seandainya Tuhan mengambil semua ternak-ternakku, aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Aku akan timbul seperti emas. Jadi, sekalipun semua badai terjadi dalam hidupnya, Ayub percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan hidupnya. Dan dia akan timbul seperti emas. Emas yang sekalipun ditaruh di parit atau dimanapun dia tidak berkarat. Imannya Ayub itu tidak berkarat. Dia tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Loh, kok tahu Tante? Oke, kita bisa baca di Ayub 42 ayat 10. Tante Melda bacain ya, Ayub 42 ayat 10. Kok bisa sih Tante bilang Ayub berpengharapan? Karena Tuhan memulihkan Ayub. Nih ayatnya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jadi yang sebelumnya dia punya duit 10.000, sekarang dia punya duit 20.000. Yang sebelumnya dia punya cuman sedikit. Ini dia punya 2 kali lipat dari yang dia punya sebelumnya. Karena apa? Karena Ayub menaruh harapannya kepada Tuhan Tuhan Yesus. Siapa di sini anak-anak yang mau menaruh harapannya sama Tuhan Yesus? Semua ya, semua mau menaruh harapannya sama Tuhan Yesus ya. Karena bersama Tuhan Yesus kita menerima kemenangan, kita menerima berkat, kita menerima pemulihan, dan pasti masa depan kita terjamin di dalam Tuhan. Bener apa enggak? Enggak. Berarti kamu enggak percaya dong sama Tuhan Yesus. Benar, Tante.
Oke, benar. Oke. Enggak. Next slide, Om. Sekarang Tante Melda mau tanya nih. Lanjut, Om Tino. Nah, apakah kamu mempunyai pengharapan? Dari semua yang Tante Melda sudah jelasin, sekarang Tante Melda mau tanya. Apakah kamu mempunyai pengharapan? Ada. Ada. Punya. Siapa yang jawab ya? Ada. Ya. Ada, Tom. Oke. Yang menjawab ada satu-satu ya, jangan rebutan, satu-satu. Tante Melda nggak bisa lihat soalnya layarnya kecil. Siapa yang mempunyai pengharapan dan apa pengharapan kalian? Tante Melda mau lihat dong siapa? Aku. Siapa yang mempunyai pengharapan? Tadi ada yang jawab. Tan. Tante Melda dengar? Aku Tan. Siapa? Alex Tan. Aku Tan. Iya, pengharapannya apa? Alex Tan. Aku pengen apa? Harapan abang apa? Di sekolah minggu. Apa harapannya? Ingin menjadi Tan. Oh, Kamu punya pengharapan, Fani? Supaya corona cepat pergi biar kita berkumpul lagi. Tuh. Tante juga berharap seperti itu. Ada lagi yang punya pengharapan? Tahan. Ada lagi suaranya. Oke. Tante juga berharap supaya corona cepat berlalu, jadi kita bisa bertemu bersama, beribadah. Sekarang boleh di-mute semua. Boleh di-mute semua. Tante Melda akan kasih video. Boleh di-mute semuanya. Tante Melda akan kasih video tentang harapan. Kenapa sih harapan itu penting? Tante Melda akan kasih videonya, tapi sebelumnya Tante Melda harap semua anak-anak mute. Mute, Zoom-nya mute ya. Udah mute. Setelah itu jangan coret-coret. Jangan coret-coret, karena apa? Karena selama kita ibadah, ini direkam. Nanti rekamannya akan dimasukin ke YouTube, dan kita berharap yang dimasukin ke YouTube ini bisa memberkati anak-anak yang lain. Jadi kalau anak-anak semua coret-coret, nanti hasilnya jelek. Oke? Semua paham ya? Paham ya? Oke, semua di-mute, jangan coret-coret. Tante Melda akan tunjukin satu video, kenapa kita harus menjaga harapan kita. Oke, silakan Om Tino. Di ruangan yang gelap, ada 4 lilin yang menyala. Cahayanya redup, tapi masih bisa menerangi ruangan. Lilin itu menyala dan perlahan makin meleleh. Ruangan itu sangat sepi, sampai-sampai kita bisa mendengar percakapan mereka. Lilin pertama mulai berbicara, katanya. Aku adalah lilin damai, tapi manusia tidak mampu menjagaku. Jadi tidak ada gunanya lagi aku menyala. Perlahan, lilin pertama mulai mematikan apinya sampai benar-benar mati. Setelah beberapa saat, lilin kedua berkata, "Aku adalah lilin iman, tapi manusia tidak membutuhkanku. Bahkan manusia tidak mau mengenalku lagi. Jadi untuk apa aku menyala?" Lalu lilin kedua mematikan cahayanya. Kemudian lilin ketiga berkata, Aku adalah lilin kasih, tetapi aku sudah tidak berdaya untuk terus menyala. Manusia sudah tidak menganggap aku penting. Mereka bahkan saling membenci orang-orang yang harus mereka sayangi. Keluarga mereka, teman-teman mereka. Dan tanpa menunggu lama, lilin ketiga mematikan cahayanya. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di balik pintu.
seorang anak kecil memasuki ruangan dan melihat ketiga lilin sudah mati. Anak itu ketakutan akan kegelapan dan berkata, "Mengapa kalian mati? Aku takut gelap. Kalian harus tetap menyala." Anak kecil itu pun menangis. Kemudian lilin keempat mulai berbicara, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih ada, kita bisa menyalakan kembali ketiga lilin yang lain. Aku adalah lilin harapan." Dengan mata yang berair, anak kecil itu mulai mengambil lilin harapan dan kemudian menyalakan ketiga lilin yang lain. Jelasin video yang tadi. Jadi di video ini ada 4 lilin yang menyala. Yang pertama namanya lilin damai. Yang kedua namanya lilin iman. Yang ketiga namanya lilin kasih. Dan yang keempat namanya lilin harapan, lilin pengharapan. Tapi pada suatu waktu ketiga lilin ini, damai, iman, dan kasih ini mematikan dirinya, mematikan cahayanya. Kenapa? Karena mereka merasa, kita nggak dibutuhin lagi sama manusia. Anak-anak udah nggak mau berdamai sama orang tuanya, sama teman-temannya. Anak-anak sudah tidak menjaga imannya, nggak mau beribadah, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa. Terus tidak mau lagi mengasihi sesamanya, nggak mau sayang sama orang tuanya, nggak mau sayang sama adik kakaknya. Akhirnya ketiganya ini mematikan cahayanya. Lalu seorang anak kecil masuk ruangan. "Loh kok mati? Aku takut kegelapan," kata anak kecilnya. Lalu lilin pengharapan bilang, "Jangan nangis, jangan takut. Selama lilin pengharapan masih nyala, maka ketiga lilin ini masih bisa tetap hidup. Tetap hidup. Karena apa? Karena di dalam pengharapan ini bisa menyalakan lilin damai, bisa menyalakan lilin iman, dan bisa menyalakan lilin kasih." Oke, next slide Om. Ini slide terakhir ya. Om Tino. Lagi Om. Nih, ini adalah pesan yang pengen Tante Melda sampaikan untuk anak-anak semuanya. Jangan matikan harapanmu, jaga selalu harapanmu. Ingat, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oke, sekarang sesi tanya jawab dulu ya. Tante Melda pengen tahu nih, anak-anak menyimak nggak ya dari tadi Tante Melda sampai berbusa ngomongnya. Oke, Om Tino boleh dimatiin. Oke, sip. Boleh ditampilin semuanya ya. Oke, Tante Melda mau tanya kepada Nanda. Nanda lapar ya? Belum sarapan ya? Nanda, boleh di unmute nak? Layarnya boleh dibuka? Oke. Ya, Tante. Nanda, Tante Melda mau tanya, hari ini tema kita tentang apa ya? Apa? Ayo, tentang apa? Ingat nggak? Pengharapan. Betul, terima kasih. Boleh di-mute lagi. Tante Melda mau tanya jangan pura-pura nggak lihat layar ya. Semuanya lihat layar, fokus ke kamera semuanya. Jangan ada yang pura-pura nggak lihat layar nih. Tante Melda liatin semuanya ya. Siapa? Veo. Boleh di-unmute Veo. Tante Melda mau tanya. Kakak Veo. Iya. Kakak Veo kan, Iya, Tante. tadi kan Tante Melda udah jelasin ciri-ciri orang yang berpengharapan itu seperti apa sih, ya kan? Tante Melda mau tanya dong. Kasih tahu Tante Melda 2 ciri-ciri orang yang berpengharapan.
Penuh kasih, Penuh sukacita. kasih. Penuh kasih. Sukacita. Yang kencang dong, yang kencang. Kasih, sukacita. Dede Ove. Damai. Jawab Dede Ove. Kasih, sukacita, damai. Kasih, sukacita, damai. Ayo cepetan. Kasih, sukacita, damai. Betul sih, kasih, sukacita, damai ada di dalam pengharapan. Tapi Tante Melda tadi sebutinnya ada 4 yang Tante Melda sebutin tadi. Ingat nggak? Ayo, tadi Tante Melda apa? Ngomong apa? Lupa ya? Oke deh, lupa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi besok-besok jangan lupa ya. Sukacita. Iya betul, sukacita ada. Cita-cita. Cita-cita. Cita-cita kan. Oh, cita-cita. Cita-cita kan. Iya betul. Siapa yang jawab? Bersyukur. Bersyukur. Syukur. Ini yang jawab siapa ya? Alex Oh, Alex. Iya betul, Alex. Betul, mempunyai cita-cita dan bersyukur. Yang 2 lagi tahu nggak, Alex? Teguh kepada Tuhan Yesus. Teguh kepada Tuhan Yesus. Satu lagi. Tadi nggak kedengeran bersungguh-sungguh kapan? Bersungguh. Tadi apa yang gini? Kawan tanya. Bersungguh-sungguh. Bersemangat. Semangat. Tidak mudah putus asa. Oke, terima kasih Alex. Boleh di-mute lagi. Iya, sama-sama Tante. Oke. Ya, sekarang Tante Melda mau tanya kelas besar deh. Agak susah soalnya. Mana ini? Yang kelas besar nih. Jangan hilang dari layar, jangan hilang dari layar. Nama kalian ada, nanti Tante Melda sebutin ya. Siapa nih ya? Lagi Mas. Siapa ya? Ini ya. Aira. Boleh di-unmute. Oke. Iya, Tante. Ya. Aira, Tante Melda mau tanya, hari ini firman Tuhan kita diambil dari ayat pokok apa sih? Ayat pokok firman Tuhan kita hari ini apa sih? Amsal 23 ayat 18. Isinya apal nggak? Enggak? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Aira. Tante Melda tanya lagi ya, ada 2 pertanyaan lagi. Kakak Caca, Esther Natasha. Di situ. Oke, Esther Natasha. Hari ini Tante Melda kasih 2 contoh Alkitab. Boleh tolong disebutin siapa aja? Ayub sama Daud. Ayub sama Daud. Betul. Dari Ayub kita belajar apa ya Kakak Caca? Selalu berharap sama Tuhan. Selalu berharap sama Tuhan. Ya, ketika kita berharap bersama Tuhan Yesus dari kisah Ayub, kita mendapat apa? Mendapat tidak meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan. Ya pasti orang yang berharap pasti nggak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dari Ayub kita mendapat apa? Pemulihan. Bener nggak? Kalau dari Daud kita mendapat apa? Kemenangan. Iya betul, kemenangan. Terima kasih. Yang terakhir. Siapa ya? Tante bingung nih saking banyaknya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Rizka Apirli. Rizka, ada kembaranmu juga di situ ya. Rizka, dari kisah 4 lilin ini, tolong disebutkan nama keempat lilinnya dong. Ada lilin damai, iman, kasih, sama pengharapan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Wah, Tante Melda senang sekali hari ini semua anak-anak yang Tante Melda tanya bisa menjawab. Jadi Tante Melda percaya semua kalian mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dan mengerti. Ya, Tante Melda anggap kalian semua mengerti.
Terima kasih, demikian firman Tuhan. Semoga dapat memberkati anak-anak semuanya. Ingat, jaga selalu harapanmu dan tetap menyala, agar tetap menyala dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tante Angel ini langsung doa ya, Tante? Iya, Tante, langsung Oh, doa. langsung doa, oke. Kita bersatu dalam doa, semuanya anak-anak tutup matanya, lipat tangannya, Tante Melda akan berdoa untuk kita semua. Ya, kasih sikap doa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya. Tante Melda berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Kami bersyukur di kesempatan pada saat pagi menjelang siang hari ini, kami diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami semuanya, dan kami tetap menjaga lilin pengharapan kami, tidak memadamkannya, dan kami mau tetap belajar berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan Yesus, kami memiliki masa depan yang cemerlang. Kami memiliki masa depan yang baik, yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikan kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan kami mau tetap belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Udah dengar firman Tuhannya? Merasa terberkati nggak? Haleluya. Oke, selanjutnya kita lihat persembahan pujian. Om Dino, tolong bisa ditampilin videonya. Om Dino. mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bagi kami sangat penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku dan megang masa depanku.
ada di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar cintaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Itu kata siapa nih? Ini siapa nih? Error ya. Duduk lagi bisa nggak Dede? Dede. Bahkan lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, memuji selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanmu, biarkan selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanmu, biarkan selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya orang gambar kalian dia tuh. Dari Avio dan Tante Junita dari Bantar Gebang, sama dari Clarinta Ciele dari kelas Pratama, dan Marcelo dari kelas Madia. Adik-adik, gimana, masih pada ingat nggak gerakan tepuk harapannya? Kita ulang sekali lagi ya. Kita coba, Tante mau lihat masih pada ingat nggak tepuk harapnya? Ayo, kita tepuk harap ya. Tepuk harap. Dalam Yesus ada kasih, ada sukacita, penuh harapan. Coba Tante mau lihat dari, coba dari Ari, mute-nya dibuka. Coba Ari, mute-nya dibuka. Coba tepuk harap Ari. Aduh, muka gantengnya nggak kelihatan Ari. Ulang, fokuskan. Ayo Ari, tepuk harap. Dalam Yesus Aduh, Arinya nggak denger. Sekali lagi, tarik fokus. Coba lihat yang lain dulu ya. Ada yang bisa nggak?
Coba dari Nathan. Coba Nathan di unmute. Saya Tan. Iya. Coba Nathan tepuk harap. Tepuk harap. Ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan. Yeay. Yeay, haleluya. Coba Ari, ulang Ari. Tepuk. Ayo Ari. 1, 2, 3. Ada kasih, ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan. Yeay. Coba dari Jove sama Jevan. Tante mau lihat. Coba Jove Jevan di unmute. Halo Jove Jevan. Wah, lagi nggak fokus ya. Coba Jove Jevan bisa tepuk harap nggak? Oke, ya nggak fokus. Coba Tante mau cari yang besar-besar dulu. Coba dari Abraham, Christine sama Clara. Oh, kok hilang? Ayo di unmute. Ayo tepuk harap. Dalam Yesus ada kasih, Haleluya. Coba sekali lagi ya. Ini untuk yang terakhir. Coba dari Ruth, Elizabeth, Maggie, dan Adriela. Wih, ini pasukan lengkap. Coba tepuk harap ya kakak. 1, 2, 3. Tepuk harap. Dalam firman, dalam kasih, dalam sukacita, ada harapan. Haleluya. Aku Tan. Haleluya. Tante Fani Tan. Siapa itu? Siapa? Oh, Fani. Coba Fani, ayo tepuk harap. Coba Fani dulu ya. Tepuk harap. Dalam Yesus, dalam kasih, sukacita, harapan. Yeay, haleluya. Semuanya pada nyimak ternyata. Kita dengar pengumuman dari Tante Ratu. Aku supaya apa? Itu Tante Ratu. Bapak. Tante Ratu, ada pengumuman enggak Tante? Andi. Mana Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Om Dino. Semuanya sikap berdoa yang baik ya, adik-adik. Iya, Tante.
Dino bisa pimpin dalam doa penutup. Tadi ada Tante Ratu, mungkin akan memberikan pengumuman dulu. Tidak, sebelumnya kita dengar pengumuman dulu ya dari Tante Ratu. Tante Ratu. Ya, halo. Selamat siang semua. Untuk pengumuman minggu depan, ya, kalian akan tetap mengikuti ibadah Zoom seperti ini dengan waktu yang sama. Mohon semua persiapkan dengan baik dan kita akan beribadah dengan tema yang baru. Temanya yaitu love atau kasih, dan nanti yang akan melayani adalah Tante Dino dan didampingi oleh Kak Dandi, dan firman Tuhan dilayani oleh Tante Grace Sebua. Tante Grace Sebuanya ada ya hari ini ya? Tante Ratu nggak bisa lihat karena pakai handphone, jadi selamat melayani semuanya. Terima kasih buat semua yang udah mengikuti ibadah online kita, dan tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Untuk absen, tolong para orang tua ataupun anak-anak yang sudah dewasa ya, yang sudah bisa membaca, bisa melihat absen di grup besar, dikoreksi apakah ada kesalahan absen atau tidak. Nanti bisa jika ada sesuatu yang salah bisa hubungi gurunya masing-masing supaya diperbaiki ya. Absensi mohon diperhatikan karena sudah di-share melalui grup WA Anugerah Kids ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Bilang dong terima kasih Tante. Terima kasih Tante. Dadah. Dadah Tante. Langsung ditutup doa Tante Angel. Ya, selanjutnya masuk ke dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Eno. Hari kita mengakhiri kita pada siang hari ini. Semua sedang berdoa. Tolong di mute semuanya ya, jangan ada yang di unmute. Om akan pimpin dalam doa. Semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah lewat Zoom. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan, kami boleh mendengar pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Kami boleh belajar untuk berharap dan menyandarkan semua harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga, menyertai kami ya Bapa. Setiap anak-anak yang ada, kami boleh senantiasa berharap hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Kau juga menolong setiap kami ya Tuhan di masa pandemi saat ini, di mana kami boleh melaksanakan kegiatan semuanya melalui online. Kiranya Tuhan Yesus mau tolong memberkati kami, setiap anak-anak yang bersekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong mereka semua, berikan kepintaran, kecerdasan kepada setiap anugerah Kids ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajaran lewat media online ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senantiasa menjaga, memberi kekuatan, kesehatan kepada setiap anugerah Kids yang ada ya Bapak. Dan Tuhan, Kau juga senantiasa memberkati ya orang tua, anak-anak anugerah Kids, baik itu mama papanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka lewat setiap pekerjaan, lewat setiap usaha yang dilakukan mereka. Biarlah berkat yang daripada Allah tercurah di dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong dan menjaga, menyertai setiap guru-guru anugerah yang ada. Biarlah setiap guru-guru yang ada boleh tetap setia, taat, untuk boleh tetap ada dalam melayani setiap anak-anak anugerah Kids lewat setiap media yang akan digunakan nantinya ya Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau akhiri ibadah kami. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, mengurapi bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sehingga pandemi global yang terjadi di bangsa ini boleh cepat berlalu. Dan kami percaya Tuhan, kami berharap kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah, berbakti, memuliakan nama-Mu di gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang sangat baik. Temukan kami di minggu depan di waktu yang sama untuk kami boleh taat beribadah hanya kepadamu. Kami naikkan setiap doa, ucapan syukur dan permohonan kami, dan kami beralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.